Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, kriptokurrensi market meningkat sebesar 0,92%. Dengan total market cap mencapai di 1,03 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 1,9% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 25.523. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan kurang lebih di 0,9% dan sekarang trading di angka 1.663. Untuk BNB terjadi peningkatan tipis di 0,04% saja dan sekarang trading di angka 237,67. Untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 0,22% di angka 48 sen. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,34% di angka 26 sen. Sementara untuk Dogecoin terjadi peningkatan yang signifikan di 2,66% dan sekarang trading di angka 0,061. Sementara untuk Tron, dia terkoreksi malah. Dia terkoreksi sebesar 0,82% dan sekarang trading di angka 0,071. Dan untuk Solana, dia terkoreksi juga sebesar 0,27% di angka 14 dolar lebih 77 sen. Untuk Bitcoin dominance pada hari ini, dia meningkat sebesar 0,33% dengan total dominance sebesar 47,83. Dan good newsnya untuk Bitcoin adalah dia semakin mendekat ke bull support band. Ya, tentunya kita tahu PR besar di weekly. Nanti kita bahas di belakang. Dan sebelum kita masuk ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good, ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial. Ya, jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gue bisa pertimbangkan untuk coba lihat. Ya, jadi karena 1 month free trial, ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join. Ya, setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow. Ya, jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya. Ya, nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih. Salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada skenario bearish maupun skenario bullishnya. Jadi nggak kayak bias ke satu skenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke ekonomi kalender. Pertama kita geser dulu ke GMT plus 7 ya, WIB. Dan kita bisa lihat pada hari ini. Pada hari ini dari US tidak ada yang terlalu penting sesuai dengan pembahasan di CWT kemarin ya. Nah, untuk besok kita coba intip dulu. Dan untuk besok ternyata kurang lebih sama ya karena sudah masuk ke hari Sabtu. Biasa ya, udah weekend biasanya di Amerika itu udah nggak terlalu banyak data-data penting ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke TA. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai China. Ya, kali ini kita bisa lihat Bank of China mengissue 28 juta USD worth of digital structured notes di Ethereum blockchain. Ya, wow. Tiba-tiba China jadi mulai pro crypto lagi. Jadi bisa dibilang ya ini teori yang gue sudah bahas dari 2022 ya, Raoul Pal dia ngomong tuh itu kemungkinan besar bull market kita pada siklus ini itu datang dari Asia ya, jadi gue udah bahas dari kemarin-kemarin. Tapi gini ya, pada faktanya mau nggak mau ya kita masih harus sadar bahwa ya Amerika Serikat masih punya apa ya pengaruh yang besar terhadap cryptocurrency market ya. Ya buktinya kemarin data dari The Fed langsung membuat market jebol gitu ya. Dan ya seperti yang kita tahu juga nih ya,
setahu gua nanti ke depannya BlackRock ini akan juga mengajukan spot ETF, bahkan sudah mengajukan, sudah apply. Ya, itu apakah nanti dia approve atau tidak? We'll never know, ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa di sini ya. Jadi ini tuh pada tanggal 12 Juni kemarin ternyata. Jadi investment subsidiary dari Bank of China ya, itu mengannounce bahwa mereka itu mengissue 200 juta yuan ya, atau senilai 28 juta US dollars worth of digital structured notes yang dimint di Ethereum blockchain ya. Nah, di sini Joseph Chan Ho Lim ya, yaitu adalah Secretary Under of Financial Services dan Treasury untuk Government of Hong Kong menyatakan bahwa Special Administrative Region sudah secara aktif berpartisipasi dalam blockchain industri dan bertujuan untuk mengestablish framework untuk stablecoin regulation dalam 1 tahun. Jadi bisa dibilang ya, ini literally China mulai warm up ke crypto nih, which is quite good ya, karena Amrik sedang sangat anti. Ya, jadi mungkin itu kayaknya policy mereka ya. Apa yang dilakukan oleh Amrik ya, kita lakukan kebalikannya, maybe like that ya. Atau jangan-jangan China sudah belajar dari kesalahan dia di 2022, di mana dia berusaha untuk menghancurkan kripto malah rugi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan masuk ke analisa di Twitter. Untuk analisa di Twitter ini kita ngomongin soal apa sih? Kita ngomongin soal cheat sheet ya, atau Wall Street cheat sheet. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dibilang cukup masuk ke dalam polanya ya. Euforia, kita ingat banget di sini ya. Euforia, kita berpikir bahwa wah, nih ya kripto itu nggak akan turun lagi nih ya, akan terus-terusan mencapai 1 juta US bahkan ya. Nah, lalu di sini mulai masuk ke complacency ya, terus ke anxiety, denial, panic, dan seterusnya. Nah, di sini anger, gua inget banget. Banyak banget orang yang bilang, udah Bitcoin tuh Ponzi, scam, akan ke 1000 USD, akan ke 0, dan lain-lain. Saat naik, wah depression, nggak mungkin lah, ini bohong lah, disbelief. Enggak lah, ini rally-nya rally palsu. Nanti akan lanjut lagi ke 15.000, dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi, Wall Street cheat sheet ini sudah ada sejak dulu. Jadi ada probability ini memang ya manipulasi dari para bandar ya. Mereka melakukan akumulasi di sini. Kita yang mungkin ya hanya trader-trader kecil ya, kita berpikir bahwa wah ini manipulasi lagi, akan turun lagi ya. Jadi ini ada probability akan masuk ke dalam tahap hope ya. Jadi lagi-lagi ini masih spekulasi. Yang paling penting apa? Langsung berhubungan dengan PR minggu ini. Ini bisa benar-benar menjadi hope apabila Bitcoin pada weekly-nya ya, kita langsung aja loncat ke weekly ke sini ya, karena daily bisa dibilang udah nggak terlalu ekstrim penting menurut gua. Yang paling penting adalah weekly close-nya, yaitu harus di atas dari bull support band dan juga kalau bisa di atas dari MA200 weekly ya. Jadi kita bisa di sini bull support band itu sekarang ada di angka 20 berapa nih? 26.297 sampai ke 25.821. Harapan gua adalah dia bisa weekly close di atas dari kedua support itu ya. Karena kenapa? Kalau dia weekly close di bawah secara historically ya, sekali lagi gua kasih lihat. 1 jebol ke bawah ya. Lalu di sini ya jebol lagi ke bawah. Di mana lagi? Ya di sini ya jebol turun. Di sini jebol lagi turun. Jadi secara statistik 90% lah ya, 90% saat dia weekly close di bawah, dia akan membuat suatu lower low dulu. Lower low ya. Bisa seperti ini, mantul ke reject lagi ya. Atau bisa juga ya akhir dari suatu bull market di sini ya. Jebol, nah terus turun ke bawah. Jadi lagi-lagi kalau sampai weekly close-nya gagal, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak di atas dari bull support band, ada probability Bitcoin bisa masuk lagi ke sini ya, sampai ke 15.000. Atau ya nggak usah ngomong 15.000 dulu deh, bisa sampai ke 20.000, bisa sampai ke 19.000, dan terakhir bisa sampai ke 15.000. Tentunya kita nggak ingin itu ya. Jadi ini menurut gua mungkin bisa terjadi apabila weekly close kita pada minggu ini bagus ya. Tepatnya dalam 2 hari lebih 21 jam lagi ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Ini salah terus tuh gua. Baik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri, kita bisa di sini ya, terakhir overall is doing good ya, ternyata doing good banget. Makanya sekarang Bitcoin kembali mantul ke 25.500. Kemarin ya, sekarang kan lagi market enggak, sekarang masih buka juga ya. Jadi kemarin itu sesuai dengan harapan kita, dia ke reject di 103,13, bahkan sampai daily close di bawah dari MA50. Jadi sekali lagi ya,
Buat lo yang ngerasa bahwa nggak ada korelasinya bang, ya ini ya. Saat terjadi movement yang lumayan besar, indeks dolar melemah dengan signifikan, yang terjadi apa? Bitcoin cenderung meningkat, ya. Bitcoin meningkat, risk on asset meningkat tuh. Lihat ya, Nasdaq, S&P, Dow Jones. Jadi sekali lagi korelasi indeks dolar dengan risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan juga kripto, karena lagi-lagi untuk sekarang masih masuknya atau korelasinya besar ke situ, itu adalah korelasi negatif. Ya, saat indeks dolar melemah, semua risk on asset cenderung meningkat. Ya, jadi tentunya yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan adalah indeks dolar yang melemah. Nah, untuk sekarang dia dalam kondisi oversold di sini ya. Jadi ada kemungkinan akan rally lagi. Nah, harapan gua adalah dia reject oleh MA50 sebagai resisten dan dia mulai daily close lagi di bawah dari 102,05 ya. Jadi itu dia kurang lebih harapan gua untuk indeks dolar dan untuk makronya ya. Jadi bisa dibilang quite simple, masih mirip-mirip seperti kemarin, tetapi good newsnya adalah PR-nya satu persatu mulai selesai. Dan that's really good menurut gua. Itu yang gua super harapkan. Semoga saja selanjutnya data-datanya ini bisa mendukung lagi supaya indeks dolar bisa semakin lemah dan bisa menjadi fuel untuk risk on asset mulai meningkat ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa aku akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, bukanlah financial advice. Ini bentuknya semua adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo nih, buat lo yang mungkin selama ini sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam alts lain. Nah, tertarik untuk memiliki hardware wallet. Kenapa? Mungkin karena melihat FTX, melihat Mt. Gox, dan lain-lain ya. Ingin melakukan self-custody. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Kenapa di Encrypt? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand ini ya. Ada SafePal, ada Cool Wallet, ada Ballet, ada SecureX, Billfold, OneKey, Trezor, dan lain-lain. Gue pribadi udah pernah review OneKey dengan Ballet. Jadi menurut gue itu dua oke banget ya. Buat lu yang masih sangat newbie, lebih enak pakai Ballet karena Ballet ini udah kayak ya lu tinggal pakai gampang banget. Untuk OneKey ini menurut gue bisa jadi alternatif untuk Ledger karena kita tahu Ledger ini sedang dalam banyak masalah. OneKey masih 100% dipegang oleh kita ya. Nggak ada backup-backup lagi. Semuanya tanggung jawabnya di tangan kita, which is good ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Buat lo yang tertarik bisa klik link referral di bawah. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit kita pada hari ini. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya. Kondisinya itu sebenarnya udah lumayan bagus. Dia kemarin itu sudah sampai ini ya, sudah retest ke 257 ya. Sorry, 25.733. Nah, tetapi untuk posisi spotnya berarti masih sama tetap ya. Buy limit pertama itu sudah tembus, kedua tembus, berarti masih seperti kemarin, reset. Buy limit pertama di 24.495. Sementara buy limit kedua di 23.763 dan buy limit ketiga di 22.629. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 25.733. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita mungkin bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP yang konservatif bisa di sini ya. Bisa di 25.127, kita kasih tanda aja di sini. Atau buat lo yang lebih agresif boleh pertimbangkan untuk TP-nya lebih dalam di 24.495. Itu untuk posisi short di Bitcoin. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25.135. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 25.733. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Posisi longnya sudah kena target TP ya, tetapi sebelum masuk ke situ spot dulu. Untuk posisi spotnya berarti buy limit kemarin tuh berarti kita udah mulai geser ya buy limitnya karena ya lumayan pecah. Buy limit pertama di 1660 sudah tembus, buy limit kedua di MA 200 dan bisa dibilang juga gabung sama 1623. Buy limit ketiga di 1567 ya, itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah dapat posisi long dan kena target TP. Retest 1, retest 2 di MA 200, target TP di 1660
Dan kalau kita lihat di sini, berarti kita sudah mengantongi profit sebesar berapa nih? 1,7%. Not bad, not bad ya. Nah, selanjutnya untuk posisi yang mungkin kedepannya lebih memungkinkan lagi adalah untuk sekarang posisi long lagi. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1660 sebagai support ya. Nah, target TP-nya kali ini adalah di 1705. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup long di Ethereum. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1075 sebagai resisten. Target TP-nya di 1660. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP, dan untuk XRP kita bisa lihat di sini dia ketahan oleh MA50. Artinya ini adalah buy limit ke berapa nih? Kedua ya. Masih ketahan oleh buy limit kedua. Yang tinggal tersisa tinggal buy limit kedua dan buy limit ketiga di MA200 daily, yaitu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long karena retest 1, retest 2 sudah terjadi kemarin di MA50 ya. Nah, target TP kita untuk posisi long ini adalah di 50 sen ya. Nah, sementara untuk target posisi short kita tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk XRP secara posisi futures dan juga posisi spotnya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB, dan untuk BNB kita bisa lihat kemarin dia retest di resisten dan support secara bersamaan. Jadi pada hari ini kita bisa langsung ya, set dua limit ya. Limit posisi short di 240,2. Jadi kalau terjadi retest di sini ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas di 230,8. Dan di waktu bersamaan kita juga bisa pasang limit posisi long di 230 karena kemarin juga sudah terjadi retest pertama di sini sebagai support ya. Nah, tentunya target TP posisi longnya adalah di 240,2 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup secara posisi futuresnya. Gue malah ketukar untuk posisi spotnya. Sekarang itu buy limit pertama kan sudah tembus nih di sini ya. Buy limit kedua masih oke. Jadi yang tersisa tinggal buy limit kedua di 230,8 dan buy limit ketiga kita di 216,1. Oke, dan sekarang kita masuk ke FTM. Nah, untuk FTM kita bisa lihat kondisinya itu dia berhasil reclaim di 25 sen ya pada tanggal 13 Juni kemarin. Berarti kita akan jadikan ini buy limit pertama kita di 25 sen. Untuk buy limit kedua kita secara spot di 24 sen. Dan buy limit ketiga kita di 23 sen. Itu untuk posisi spot di Phantom. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kondisinya sebenarnya setelah reclaim di sini sempat jebol sedikit. Jadi kalau gue pribadi lebih enak kalau dia close-nya lebih oke. Jadi kalau terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 27 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Phantom ya. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto in general ya. Dan mungkin penutup kita pada hari ini adalah semoga saja naratif ini mulai benar ya. Jadi mungkin Asia atau mungkin China in general ya mulai bisa warm up lagi ke kripto, mulai lagi invest lagi ke kripto ya. Karena seperti yang gue sudah bilang, ada teori di mana ada kemungkinan bull market kali ini akan dimulai dari Asia. Semoga saja ini bisa benar dan semoga saja US nggak terlalu aneh-aneh lagi. Dan mungkin ya semoga saja nih untuk spot Bitcoin ETF dari BlackRock bisa di-approve. Kalau bisa di-approve juga tentunya akan bisa menjadi bullish news dari US. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah.
So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.